Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrizanila dengan NIM 23002124. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan mendengarkan. Ketidakmampuan orang untuk berkomunikasi adalah akibat kegagalan untuk mendengarkan orang lain secara efektif dan secara terampil, dan penuh pengertian. Pertanyaannya adalah, apakah kebanyakan di antara kita termasuk orang-orang yang mau mendengarkan orang lain? Apakah kita sudah bisa menjadi seorang pendengar yang baik? Ingatlah satu kata, alam telah memberikan manusia satu lidah. Tuhan telah memberikan kita, Allah telah menciptakan satu mulut dan satu lidah buat kita. Tetapi menyediakan dua telinga. Artinya apa? Supaya kita bisa mendengarkan orang lain lebih banyak daripada kita berbicara. Sayangnya, untuk sekarang, orang lebih banyak ingin didengarkan, tetapi ketika orang lain berbicara, justru tidak pernah mau empatik atau tidak mau mendengarkan. Ciri-ciri pendengar yang baik dan pendengar yang tidak baik. Pertama kita bahas dulu ciri-ciri pendengar yang tidak baik. Gimana sih ciri-ciri pendengar yang tidak baik itu? Apakah kita termasuk dalam hal tersebut? Yang pertama, selalu menyela dalam setiap komunikasi yang terjadi antara dia dengan orang lain. Yang kedua, seringkali mengambil kesimpulan dengan cepat dan tergesa-gesa, tidak dimanfaatkan untuk berpikir, mengolah pendapat orang lain tersebut. Yang ketiga, menyelesaikan kalimat-kalimat saya. Selalu muncul istilah saya. Kalau sudah ada tuntunan semuanya serba saya, berarti Anda selalu ingin menguasai perjalanan gitu, proses komunikasi Anda. Selalu menuntut untuk dihargai, untuk didengarkan, tapi tidak mau untuk mendengarkan orang lain dan tidak mau untuk menghargai orang lain. 4. Kurang memperhatikan. Artinya, saat orang lain berbicara, mata kita tuh keliling ke sana, ke sini. Pada saat orang lain tuh menyampaikan sesuatu, sikap kita tuh kurang baik gitu. Pendengar yang baik itu ketika lawan bicara kita tuh antusias untuk mau mendengarkan. Karena ketika ingin mendengarkan, seharusnya kita tuh harus mendengarkan orang lain dulu gitu. Semuanya tuh dimulai dari diri kita. Jika kita mau didengarkan, maka kita harus mendengarkan. Yang kelima, merubah pokok pembicaraan. Jadi, ciri pendengar tidak baik itu adalah tiba-tiba gampang sekali merubah pokok pembicaraan. Orang masih menganalisis ini, sedangkan dia udah antusias untuk yang lain gitu, untuk cepat-cepat lari ke pokok persoalan lain gitu. Artinya, secara struktural dia tuh tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, tidak memberikan tanggapan apapun, tidak sabar, sangat pemarah, emosional dan gelisah gitu, main-main dengan bopeng sesuatu. Contohnya, kita bicara, dia main-main dengan kertas dia gitu, tengok ke sini, tengok ke sana, tidak menghargai apa yang kita sampaikan gitu. Pokoknya gelisah gitu. Padahal apa salahnya kita sediakan sedikit waktu untuk mendengarkan atau untuk peduli dengan ucapan atau komunikasi yang disampaikan, message disampaikan oleh lawan bicara kita. Jadi, kalau Anda bicara dengan seorang, dia sibuk melakukan sesuatu, matanya kemana-kemana gitu, artinya dia tidak mendengarkan Anda. Selanjutnya, ciri-ciri pendengar yang baik gitu, pendengar yang mendengarkan orang lain gitu istilahnya. Yang pertama, memandang kepada lawan bicara. Artinya, ketika orang lain bicara, kita harus melihat ke arah dia gitu. Kalau kita melihat ke arah dia, berarti kita mendengarkan gitu. Lalu ketika kita bicara, orang lain juga akan melihat kita nantinya gitu. Harus ada feedbacknya. Karena mata tidak bisa dibohongi gitu. Orang yang betul-betul memperhatikan kita tuh matanya berbeda gitu. Kalau orang itu benar-benar perhatikan kita, maka matanya tuh binar itu kelihatan gitu. Binar matanya itu seperti binar mata saya memandang Anda. Kalau orang yang tidak memperhatikan kita tuh matanya tuh kayak jauh gitu, binarnya itu beda, kayak membusur 7 kilo ke belakang. Yang kedua, bertanya kepada kita. Artinya, ketika kita menerangkan ini, menerangkan itu, lawan bicara kita itu bertanya,
menerangkan apa yang kita katakan. Jadi ada respon terhadap apa yang kita bicarakan. Responnya itu positif. Nah, itu mengidentifikasikan dia tuh mendengarkan kita dengan baik. Contohnya, dia bertanya kayak kita bicarakan satu tempat, terus dia bertanya, "Oh, tempatnya di mana?" gitu. Atau dia bilang gini, "Maaf, bisa diulangi lagi?" gitu. Artinya dia tuh antusias gitu. Sebaiknya dalam suatu komunikasi itu kita tuh harus saling antusias. Contohnya ketika kita menjelaskan ini, lawan bicara menanyakan ini, terus kita menjawab lagi gitu. Jadi komunikasi kita itu berjalan dengan baik gitu. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga tuh menunjukkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan tentang suatu, tentang perasaan, tentang apapun terkait dengan proses yang dikomunikasikan. Mengulang beberapa hal yang saya katakan atau mengulang beberapa hal yang dikatakan oleh dia. Selanjutnya, tidak mendorong-dorong atau tidak berusaha membuat lawan bicara kita itu lebih cepat atau lebih mempercepat apa yang dibicarakan gitu. Seperti kayak, "Oh, oke, oh ya, sudah, oke, sip gitu. Jauhkanlah bicara seperti itu, karena sifat seperti itu berarti kita tuh kepengen menyetop atau membuat finish komunikasi sesegera mungkin, harus berakhir. Tapi kalau pendengar yang baik itu justru memperhatikan, "Oh, masa sih?" gitu. Kayak pertanyaan itu berbeda. Yang selanjutnya, bersikap tenang dan emosi terkendali. Nah, itu juga merupakan ciri-ciri pendengar yang baik. Artinya, biasanya dalam memberikan reaksi yang tanggap dengan mengerutkan dahi, kayak, "Iya," gitu. Atau mata kita mengecil, "Hah?" gitu. Dan itu indikasi kita tuh berpikir terhadap apa yang disampaikan dia dan tidak menyela pembicaraan. Dia tuh merupakan indikasi yang paling besar dari orang yang tidak mendengarkan adalah gampang sekali menyelam di dalam mendengarkan orang lain. Kayak orang lain bicara ini tuh dia udah kesini gitu. Dari jurnal manapun, dari beberapa hasil penelitian manapun, selalu mendiskusikan bahwa yang namanya keterampilan komunikasi itu salah satunya dari sekian banyak keterampilan itu adalah keterampilan komunikasi, sangat ditentukan oleh keterampilan mendengarkan. Jadi kalau kita ingin meningkatkan keterampilan komunikasi kita, berarti kita harus meningkatkan dulu keterampilan mendengarkan kita seperti apa. Banyak keterampilan lain dalam komunikasi, tapi yang paling sulit adalah keterampilan mendengar. Kelihatannya emang sederhana, tapi sulit untuk diterjemahkan, apalagi dilakukan. Keterampilan mendengarkan itu sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa alasan keterampilan mendengarkan itu sangat penting. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik. Artinya, dengan mendengarkan dengan baik, kita tuh bisa memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Ini membantu dalam komunikasi efektif dan mencegah kesalahpahaman. Lalu, meningkatkan hubungan. Artinya, keterampilan mendengarkan yang baik dapat memperkuat hubungan interpersonal gitu. Orang yang merasa didengarkan dengan baik cenderung merasa dihargai dan diperhatikan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Artinya, di lingkungan kerja, kemampuan mendengarkan yang baik itu dapat meningkatkan produktivitas kita. Artinya, Anda akan lebih baik dalam mengikuti instruksi, memahami masalah, dan bekerja sama dengan tim. Yang keempat, penyelesaian konflik. Artinya, mendengarkan dengan empati adalah kunci untuk menyelesaikan sebuah konflik. Ini membantu dalam memahami pandangan orang lain dan mencari solusi yang lebih baik. Yang kelima, pengambilan keputusan. Dengan mendengarkan berbagai sudut pandang gitu dari beberapa orang, kita tuh bisa membuat sebuah keputusan yang baik karena kita memiliki informasi yang lebih lengkap gitu. Yang keenam, pengembangan diri. Oke, lanjutannya. Bagian yang keenam, pengembangan diri. Dengan mendengarkan, kita dapat belajar dari orang lain. Ini merupakan cara untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan Anda sendiri. Ketujuh, kesuksesan dalam karir. Kemampuan mendengarkan yang baik adalah atribut penting dalam dunia bisnis. Pemimpin yang baik biasanya adalah pendengar yang baik. Jadi, keterampilan mendengarkan bukan hanya tentang mendengarkan suara, tetapi tentang memahami, menghargai, dan berkomunikasi dengan efektif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.